Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Puspitasari dari kelas 10 MPLB 1. Di sini saya akan membuat video tentang analisa peristiwa hukum yang ada di sekitar kita. Contoh di dalam keluarga, di dalam sekolah, di dalam masyarakat, dan di dalam bernegara. Sebelumnya, saya akan menjelaskan beberapa aspek hukum. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian hukum. Hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum yang ditegakkan oleh negara dapat dibuat oleh legislatif kelompok atau oleh seorang legislator tunggal yang menghasilkan undang-undang oleh eksekutif melalui keputusan dan peraturan atau ditetapkan oleh hakim melalui presiden. Seorang juga bisa membuat kontrak yang mengikat secara hukum, termasuk perjanjian arbitrase yang mengadopsi cara-cara alternatif untuk menyelesaikan perselisihan dengan litigasi pengadilan standar. Penciptaan hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh konstitusi tertulis atau diam-diam dan hak-hak yang dikodekan di dalamnya. Hukum membentuk politik, ekonomi, sejarah, dan masyarakat dalam berbagai cara dan berfungsi sebagai mediator hubungan antar manusia. Kaidah hukum juga memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan manusia dari bahaya yang mengancam. Tujuan hukum yaitu mengatur hubungan antar sesama manusia agar tercipta ketertiban dan diharapkan bisa mencegah terjadinya konflik di antara manusia. Hukum melindungi kepentingan manusia baik secara individu atau kelompok. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang juga membutuhkan perlindungan kepentingan agar kepentingannya bisa terlindungi dari ancaman di sekelilingnya. Hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk semua orang. Tidak hanya memberi nafkah hidup, tapi juga memberi makan yang berlimpah, perlindungan, dan mencapai kebersamaan. Hukum menjadi sarana untuk memelihara dan menjamin ketertiban. Fungsi dari hukum yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sarana pengendali sosial, sebuah sistem yang menerapkan aturan-aturan mengenai perilaku yang benar. Kedua, sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat. Yang ketiga, sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Yang keempat, sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan sosial. Yang kelima, sebagai sarana dalam menggerakkan pembangunan. Yang keenam, sebagai fungsi kritis melakukan pengawasan baik pada aparatur pengawas, aparatur pelaksana, dan aparatur penegak hukum. Beberapa unsur hukum yaitu hukum adalah peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu pergaulan di masyarakat. Peraturan dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Peraturan bersifat memaksa. Sanksi terhadap pelanggaran yang dibuat adalah tegas. Nah, video berikut merupakan cuplikan dari pelanggaran hukum di masyarakat, yaitu membuang sampah sembarangan, dan akibatnya taman yang dibuangi sampah tersebut akan bau dan rusak. Lalu, contoh perilaku yang benar ialah seperti video di atas, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Kemudian terdapat peristiwa hukum di dalam bernegara seperti video di atas, yaitu melewati garis zebra cross yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kemudian contoh yang benar yaitu seperti video di atas yang berhenti di belakang garis zebra cross. Kemudian ada peristiwa hukum di dalam keluarga. Video di atas menunjukkan adanya kegaduhan antara orang tua yang menyebabkan gangguan mental kepada si anak. Nah, dalam menjadi orang tua, hendaknya kita membangun keluarga yang aman, nyaman, dan tentram untuk anak kita agar anak kita merasa disayangi dan terlindungi. Nah, selanjutnya ada peristiwa hukum di sekolah. Salah satu contoh peristiwa hukum di sekolah yakni perundungan atau yang sering dikenal sebagai bullying. Nah, berikut ialah salah satu contoh perilaku yang benar saat di sekolah, yaitu menjunjung sikap kerukunan dan tidak memilih-milih teman.
Nah, beberapa cuplikan video tadi ialah peristiwa hukum yang ada di sekitar kita. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yakni pelanggaran terhadap sistem struktur tahapan, peraturan pemerintah, dan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh suatu negara. Dampak pelanggaran hukum yaitu 1. Mendapat hukuman sesuai hukum yang berlaku. 2. Penghentian atau pemutusan hubungan kerja. 3. Penahanan atau penjara. 4. Menyebabkan kerugian finansial. Yang kelima, sanksi sosial. Dan yang keenam, reputasi yang buruk.